Woi, kan jatuh benar kan? itu benar. Pantesan ya. Dinas sosial Senderan Siap, baik. Jangan, baik. Sesuaikan jarak agak. ada jarak. Kang, sana lagi, Kang, sana lagi. Nah, itu. Ya. Terus Kang Nang, itu agak ditambah ya, jaga jarak. Ya. Ya, baik. Pada arwah pahlawan. Kepada arwah pahlawan. Hormat! Baik. Tegak! Baik. Untuk arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, mengheningkan cipta, mulai. Hai. Letakkan karangan dan karangan. Ada tengah nih. Terus. Hormatan ya. Kepada arwah para pahlawan. Hormat! Baik. Tegak! Baik. Istirahat di tempat. Baik. Berbunga Pak. Ada Kiranya gitu. tetap pakai ini aja itu atau saya buka? Pakai. Enggak apa-apa, buka Yang harus bicara. Yang ngomong buka aja, Pak. Dengan ngomong buka aja. Ya. Biar kelihatan ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hatur nuhun nih kepada bapak-bapak semua yang hadir bersama-sama dengan saya untuk memperingati Hari Berkabung Nasional tanggal 30 September 2020. Kemudian juga saya ingin mengingatkan kepada seluruh anak bangsa, baik termasuk juga TNI, Polri, dan seluruh anak bangsa khususnya generasi muda bangsa Indonesia. Nah, kenapa saya dengan para sesepuh yang lain datang ke TMP ini, kemudian khusus untuk memperingati, walaupun mungkin tidak gebyar, khusus untuk memperingati Hari Berkabung Nasional 30 September 2020 untuk mewakili ya, purnawirawan TNI dan Polri. Kita ketahui bersama bahwa tanggal 30 September 1965 itu terjadi suatu tragedi nasional yang akhirnya ada 7 pahlawan revolusi gugur karena kekejaman PKI. Oleh itu saya berharap kepada generasi muda pelajari sejarah supaya tragedi ini jangan sampai terulang kembali. Ini adalah kejadian yang sangat getir, pahit, di mana sesama anak bangsa saling bunuh, yang seharusnya tidak boleh itu terjadi. Justru setelah kemerdekaan harusnya kita sama-sama bergandengan tangan untuk mengisi kemerdekaan ini supaya tujuan nasional seluruh bangsa ini untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan beradab itu bisa tercapai sesegera mungkin. Kemudian juga kalau kita jujur, kita melihat saat ini ada keprihatinan kita semua
bahwa setelah era reformasi 98, yang sangat menyakitkan adalah pemutaran pemutaran tentang sejarah gerakan 30 September 1965 itu hampir tidak lagi dilakukan, sehingga generasi muda kita kehilangan arah, tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada saat 30 September 1965. Oleh karena itu, kita yang sudah sepuh ini, ya, selama hayat masih di kandung badan, masih siap untuk mewakafkan diri ini untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Amin. Jadi, saya ingatkan juga kepada TNI dan Polri, yang kita sama-sama pernah bersumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang fakta yang ada, kita harus jujur, UUD 45 sekarang sudah dirubah, TNI juga diam. Kemudian kita tahu Pancasila akan dirubah. Kenapa saya sampaikan akan dirubah? Kita lihat tentang RUU HIP dan RUU BPIP. Ya, itu di dalamnya sebenarnya memperjuangkan bagaimana Pancasila versi 1 Juni 1945, di mana urutannya tidak sama dengan kesepakatan anak bangsa ini, yaitu yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea keempat. Jadi, kalau seandainya ini dibiarkan, itu sama dengan Pancasila dirubah, sama dengan NKRI dalam proses pembubaran. Masya Allah, ini yang tidak boleh terjadi. Saya memang kalau sekarang dianggap oposisi, ya, oposisi terhadap pemerintah, saya karena kecintaan kepada agama dan bangsa serta negara ini. Kalau seandainya Undang-Undang Dasar 45 dikembalikan kepada aslinya dan Pancasila tidak diutak-atik, saya berhenti. Saya akan setia kepada pemerintah sama dengan setia kepada negara. Tetapi manakala pemerintah tidak amanah, ya, yang seharusnya dia memegang teguh pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu pegang teguh itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, maka saya mati pun siap untuk berkorban demi agama, bangsa, dan negara, termasuk pemerintahan di dalamnya. Jadi saya ingatkan, ya, saya prihatin, ya, saya prihatin. Kita tahu bersama, seperti ada anggota DPR RI yang menyatakan bahwa aku bangga jadi anak PKI, dan dia setuju kalau PKI di Indonesia ini bangkit kembali karena ini adalah era demokrasi. Ya, kemudian dia sampaikan 15 kader PKI siap bangkit apabila dengan simpatisannya, ya, termasuk anaknya dia, 2 orang anaknya dia, itu ada sekitar 20 juta. Ini dibiarkan, Masya Allah. Ya. Ini kan harusnya tidak boleh, karena TAP MPRS nomor 25 1966 masih melarang terhadap kebangkitan PKI. Kemudian menyebarkan ajaran yang berkaitan dengan Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Ya, semoga aja, ya, saya dengan kawan-kawan yang sudah sepuh ini hadir di TMP ini, ya, mengingatkan ke seluruh anak bangsa ini agar yuk kita sama-sama berjuang kembalikan Undang-Undang Dasar 45 ke aslinya dan kita pegang teguh Pancasila sebagai dasar negara kita. Ini aja yang saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan dan memberkahi kita semua untuk kejayaan agama, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita cintai bersama. Amin. Amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya, cekap ya? Cekap saya. Ya. Salaman. Ya, ya. Udah, yuk. Nah, itu Kesana dulu, Kang.
tiga. Simpan aja, Pak. Tiga sana. Nanti tiga di sini. Rapat 17/9/2010 tahun yang lalu. 29 itu. Mohon doanya Al-Fatihah untuk menemani beliau di dalam bagian. Al-Fatihah. Iya. Terima kasih. Ori Kadir ini mbahnya infanteri, makanya orang-orang infanteri pasti tidak ada yang tidak kenal pada beliau, Pak Urip Kadir. Tapi kasihlah yang lain juga dikit-dikit. Pahlawan. Yang ada aja bagi-bagi. Tentara lagi. Kemana ada Cina yang